Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ISNU Podcast, yang mana sebuah program yang diinisiasi oleh pimpinan cabang ISNU Kota Kediri. Bersama saya Tia Nur Hidayah yang akan menemani kalian semua di ruang diskusi inspiratif yang membahas pengetahuan dan juga isu penting yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, ISNU Podcast mengangkat tema yang tak jauh dari kehidupan mahasiswa, yaitu kampus radikalisme dan moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa kampus itu seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk menimba ilmu, tapi kadang ideologi ekstrim suka menyelip. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail, kritis dan toleran. Nah, untuk itu kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Syamsul Umam, SHI MH. Selamat Ya, datang Bapak. selamat datang Mbak. Terima Oke. kasih. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini Oke. Ini Bapak dari mana tadi Pak ke sini? dari kampus. Dari kampus, oke. Ya, Nah, Bapak nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sudah saya paparkan tadi, yaitu kampus radikalisme dan moderasi beragama. Nah, Bapak, saya itu sering sekali Pak mendengar kata radikalisme atau radikal. Nah, tapi apa sih Pak sebetulnya kata radikalisme atau maksud radikalisme yang ada di konteks lingkungan kampus ini? oke. Eh, pada prinsipnya radikalisme itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah eh, faham atau ideologi yang ingin merubah tatanan sosial politik masyarakat. Jadi eh, kalau istilah radikalisme yang selama ini difahami oleh kalayak banyak itu lebih kepada faham seseorang atau kelompok yang dia punya cita-cita untuk eh, merubah ideologi satu negara atau sosial ekonomi masyarakat. Itu kalau dari sisi terminologis. Nah, kalau asal kata radikal itu kan dari radik yang berakar atau yang dasar. Jadi seluruh agama itu sesungguhnya dia punya pemahaman yang radik, yang mendasar, yang menjadi satu prinsip bagi keyakinan seseorang yang dasar itu. Nah, berbeda dengan radikalisme. Radikalisme dengan ismenya ini itu merupakan satu faham, eh, satu ideologi yang ini menjadi cara pandang seseorang dalam melihat seluruh aspek kehidupan itu. Maka radikalisme bisa atau dapat dirumuskan sebagai satu faham atau cara pandang atau ideologi yang ingin merubah bentuk negara, sosial, keagamaan dan ekonomi lainnya. Itu yang kemudian harus kita clearkan dari sisi terminologis soal radikalisme itu. Sehingga kita dapat memilah mana yang radik, yang bersifat dasar, berakar, akar dari sebuah ajaran, mana yang radikalisme dan ada ismenya, itu bagian dari sebuah faham. Gak bisa membedakan ini yang sifatnya dasar di dalam agama dan ini sebagai sebuah faham. Faham seseorang, kelompok, atau yang lain gitu. Yang itu akan merubah cara pandang mereka terhadap aspek kehidupan yang mereka yakini sebagai alat ukur mereka. Kira-kira begitu soal radikalisme yang eh, kita pahami. Oke, berarti seperti itu radikalisme yang ada di lingkungan kampus gitu ya Bapak ya. Ya, Nah, betul. menurut pengamatan Bapak sendiri nih ya, seberapa besar sih Pak ancaman paham radikal ini menurut
masuk ke dalam organisasi atau pergaulan di kampus? Eh, Tentu kalau ngomong soal besar dan tidak, itu kan harus menunjukkan data, harus Betul. berbasis riset ya. Saya tahun 2024 itu melakukan riset literasi keagamaan dan moderasi di UIN Syekh Wasil ini, menunjukkan agaknya cukup pertama bahwa wawasan moderasi beragama di Syekh Wasil ini cukup positif ya. Jadi Oke. kebanyakan mahasiswanya masih berwacana moderat. Tahun 2025 kemarin saya melakukan riset di UIN 1 Tulungagung juga, berdasarkan literasi keagamaan yang dimiliki oleh mahasiswa itu hampir separuh lebih atau 70% mahasiswa itu juga berwawasan moderat. Jadi menurut saya, sesungguhnya kalau di lingkungan PTKIN atau PTKIS, perguruan tinggi Islam swasta atau perguruan tinggi Islam keagamaan di Indonesia, itu masih mayoritas itu rata-rata ya mahasiswanya masih moderat cara pemahamannya, sumber-sumber literasinya, termasuk cara dia mengakses otoritas keagamaan dan seterusnya itu masih sangat moderat. Hanya sebagian kecil yang berpaham radikal yang itu pun tidak cukup signifikan ya kehidupan mereka melalui beberapa halako-halako yang dibangun di dalam kehidupan mereka dalam berjejaring. Nah, menurut saya sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan yang tidak terkontrol, misal ini di kampus-kampus PTN, perguruan tinggi negeri gitu kan, karena memang di beberapa kampus yang terindikasi semisal hasil rilisnya dari BNPT itu mengindikasikan sebagai basis dari gerakan-gerakan Islam transnasional. Kita menyebutnya transnasional karena memang ideologi-ideologi ekstremisme ini itu masuk melalui perguruan-perguruan tinggi negeri. Nah, itu rilis dari BNPT ya, Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme. Nah, yang cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya eh, di hasil risetnya PPIM UIN Jakarta yang melakukan riset di tahun 2017 itu bahwa hampir guru-guru yang berlatar belakang pendidikan agama Islam itu mereka menyetujui hal-hal yang bersifat radikal. Ini kan juga mengkhawatirkan sesungguhnya. Betul. Mengkhawatirkan dalam arti ini hasil survei PPIM tahun 2017 yang dirilis secara resmi, ini menjadi data penting. Ini menurut saya sangat relate dengan data yang dirilis oleh KKB, Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan kebebasan keyakinan dan beragama. Nah, Jawa Timur itu berdasarkan hasil riset dari Setara Institut itu menunjukkan bahwa Jawa Timur ini menempati satu tren kekerasan terhadap apa keyakinan beragama menempati urutan pertama setelah beberapa daerah tentu Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu ya. Tetapi ini menurut saya hampir sangat mengkhawatirkan kehidupan beragama kita, terutama bagaimana mayoritas Jawa Timur sebagai basis Nahdlatul Ulama kemudian menempati ranking pertama dalam aspek kekerasan terhadap keyakinan beragama, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, hampir dari data itu saya membaca bahwa apa kekerasan yang paling banyak dilakukan. Kekerasan pertama itu
dilakukan adalah pembubaran paksa terhadap ritual-ritual keagamaan. Ritual-ritual keagamaan itu ya banyaklah di berbagai daerah. Yang kedua itu selain pembubaran paksa itu adalah banyak kegiatan lain yang pelarangan tempat ibadah dan seterusnya. Termasuk yang terakhir itu yang sempat rame adalah penolakan gereja di Mojoroto yang akhirnya juga diselesaikan melalui mekanisme FKUB dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat agama itu. Nah, itu contoh saja bagaimana kemudian bahwa membangun satu harmoni kebangsaan itu tentu harus dengan berbagai hal ya. Salah satunya adalah dengan menyebarkan konten-konten positif di media sosial, membangun satu harmoni. Kita sebagai sebuah negara itu berdiri tidak hanya karena persamaan, tidak karena satu ideologi atau satu dasar agama tertentu, golongan tertentu. Kita sebagai sebuah bangsa itu kan hadir dan bersatu itu karena perbedaan-perbedaan. Betul. Spirit Bhinneka Tunggal Ika itulah yang menjadi pemersatu dan adanya negara ini. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu jua, itu kan. Itu menjadi spirit yang terus harus kita pelihara sebagai bagian dari harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Oke Bapak, nah selain tadi radikal di kampus ya, saya juga sering sekali mendengar kata moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini di kampus apakah artinya jadi kurang religius atau harus bagaimana nih Bapak? Kita sebagai mahasiswa bisa menempatkan diri kita pada lingkungan kampus tersebut. Ya, banyak orang yang kemudian salah memahami soal konsep moderasi beragama. Pertama, bahwa moderasi beragama itu dianggap akan merubah ajaran. Betul. Ya, akan merubah satu cara pandang. Sesungguhnya tidak. Moderasi beragama itu yang sudah ada itu ya tetap akan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu sesungguhnya adalah cara pandang seseorang yang tidak radikal ke kanan maupun ke kiri. Dia berada di tengah-tengah, yang berarti moderat atau ya di tengah-tengah itu. Wasotiyah gitu kan. Jadi dia cara pandangnya tidak ikut ekstrim kanan, juga tidak ikut ekstrim kiri. Liberalisme dan ekstremisme gitu kan. Nah, maka moderasi beragama itu yang cara pandang orangnya masih ke kanan, kita tarik ke tengah. Yang cara pandangnya masih ekstrem kiri, kita tarik ke tengah. Jadi betul-betul berada di posisi tengah, itu yang disebut moderasi. Jadi moderasi itu tidak mengajarkan untuk merubah ajaran untuk semisal sesama gereja dan seterusnya, enggak. Tetapi cara pandang kita terhadap masalah agama dan keagamaan itu yang harus kita rubah dalam posisi tengah-tengah tadi. Sehingga moderasi itu adalah mengubah cara pandang seseorang yang awalnya cara pandangnya ke kiri atau ke kanan itu menjadi tengah-tengah, itu yang disebut sebagai moderasi beragama. Yang dicanangkan pertama kali oleh Pak Menteri LHS Lukman Hakim Saifuddin untuk mencanangkan moderasi beragama. Maka yang dimoderasinya adalah cara beragama seseorang, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara beragama seseorang dalam melihat masalah-masalah agama dan keagamaan tadi. Itu yang harus diluruskan oleh banyak pihak terkait dengan moderasi beragama. Kan indikator moderasi beragama juga ada 4. Pertama adalah komitmen kebangsaan, bahwa negara Indonesia
itu final, semisal Undang-Undang Dasar, Pancasila, komitmen itu juga semua sepakat. Yang ketiga itu toleran. Toleran itu artinya mentoleransi terhadap agama lain. Tentu batasan-batasan toleran itu kayak apa? Batasan toleran itu ada yang bersifat toleransi pasif, ada yang bersifat toleransi aktif. Semisal kalau toleransi pasif itu kita tidak berkomentar terhadap perayaan agama atau ritual keagamaan orang lain, itu sudah toleran pasif. Tetapi kalau toleran aktif itu kayak teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita banser, semisal ikut terlibat menjaga saja, tetapi tidak ikut ritualnya, menjaga di gereja dan seterusnya, itu bentuk salah satu toleran aktif. Yang ketiga itu anti kekerasan. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak dengan cara-cara keras, cara-cara fisik, cara-cara yang banyak dilakukan oleh kaum ekstremisme. Misal bahwa kaum-kaum ekstremisme itu kan menyelesaikan masalah itu dia suka dengan cara-cara kekerasan. Nah, ini yang dihindari. Jadi lebih ke anti kekerasan itu. Yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Jadi menghormati tradisi-tradisi yang berkembang, yang hidup sudah lama. Tentu tradisi-tradisi yang selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi saling menguatkan lah. Itu yang kemudian sesungguhnya yang menjadi indikator dari moderasi beragama. Kira-kira begitu. Oke, jadi kita harus saling toleransi gitu ya Pak ya, tidak harus mengikuti urusan mereka gitu ya, tapi harus ikut mentoleransi apa yang mereka buat seperti itu. Ya, artinya toleransi juga harus dipahami dan dengan batasan-batasannya. Orang kemudian salah memahami toleransi ini dalam perspektif publik itu kan toleransi dipahami harus ikut ibadah dan seterusnya. Tetapi toleransi antara kita ada batasannya. Misal ini wilayah ibadah, ini memang kita mentoleransinya tidak di wilayah kita harus ikut melakukan ritual keagamanya, enggak. Tetapi berpartisipasi di luar konteks peribadatannya. Betul. Itu namanya toleransi. Oke, nah Bapak nih ya, apa sih Pak tanda-tanda atau red flag yang harus kita jauhi ketika ada teman kita yang sudah terpapar dengan paham ekstrim tersebut? Pertama, biasanya eksklusif. Kelompok-kelompok ini biasanya sangat eksklusif. Apa itu eksklusif? Dia terbatas kelompok tertentu saja. Dia nggak mau nih kecampuran sama orang lain. Nah, kelompok yang biasanya terindikasi radikal itu salah satunya adalah eksklusif kelompoknya. Yang kedua, suka terus klaim. Jadi dia punya monopoli kebenaran bahwa kelompoknya yang paling benar. Nah, terus klaim ini biasanya dimiliki oleh kelompok-kelompok yang radikal. Yang ketiga, itu biasanya dengan cara-cara kekerasan. Suka dengan membongkar atau memaksa, membubarkan dan seterusnya. Itu salah satu cirinya. Yang berikutnya itu tentu cara pandangnya tadi ya sudah terus klaim itu paling gampang lah mengidentifikasi. Nah, itu yang pada tahap awal. Itu. Yang pada tahap berikutnya itu orang yang ekstrim sekali itu dia akan menggunakan cara-cara kekerasan. Contoh semisal kita melihat peristiwa di beberapa tempat bom bunuh diri. Di gereja, di kantor markas polisi, gitu kan. Bom panci contohlah di Surabaya dan Sidoarjo itu yang melibatkan satu keluarga. Itu adalah contoh kaum ekstremis. Dia sudah masuk dalam fase ekstremis, bukan lagi sebagai
bukan sekedar ideologi, dia sudah menjadi tindakan. Nah, kalau ideologi itu kan agak susah ya kita menghukuminya. Semisal kita melihat hari ini HTI dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia itu kan dibubarkan. Tetapi siapa yang kemudian menjamin bahwa gerakan-gerakan halakohnya HTI itu masih jalan? Nah, ini yang kemudian kita tidak pernah lagi mengawasi secara eksplisit gerakan-gerakan radikalisme ini. Dia akan berubah wajah, dia juga akan mengubah strateginya dalam melakukan gerakan yang lebih underground, misal terbatas dan seterusnya. Kira-kira itu ciri-ciri yang paling mudah dikenali, ya eksklusif, keras, terus paling merasa benar sendiri, terus melakukan cara-cara kekerasan dan seterusnya. Itu kelompok-kelompok yang ekstrim, yang radikal itu. Itu ciri-ciri yang paling umum yang bisa kita kenali. Kira-kira begitu. Seperti itu. Oke nih Bapak, nah kita kalau ngomong-ngomong tentang mahasiswa ya di kampus, kalau kita melihat sendiri nih Bapak, teman kita yang sudah terpapar ekstrim yang sudah terjebak hoax dan lain-lain seperti itu. Gimana sih Pak cara kita menegurnya? Apakah kita harus menegur terang-terangan atau harus tidak menemani orang tersebut, harus menghindar atau bagaimana Pak menurut jenengan? Ini yang harus diperjelas menurut saya. Hoax itu bukan bagian dari radikalisme. Hoax itu adalah misinformasi yang diproduksi terus-menerus oleh kelompok-kelompok politik. Ya. Kelompok-kelompok politik itu punya kepentingan, misal di dalam pemilu, dia memproduksi. Jadi memproduksi pengetahuan yang terus-menerus, kemudian pengetahuan itu dianggap mempunyai kebenaran. Kebenaran terhadap pengetahuan itu. Contoh, semisal orang ketika menge-share sesuatu di media sosial, nah ini kadang pertama kali itu dianggap, wah ini hoax ini, pertama. Tetapi ketika share itu diulang-ulang, maka orang bisa akan terpengaruh dan meyakini bahwa kebenaran itu share-sharean itu dianggap mempunyai kebenaran. Jadi sesungguhnya kebenaran pengetahuan itu ya soal bagaimana politik pengetahuan itu dijalankan. Sehingga apa? Ketika itu direproduksi terus-menerus dalam ruang publik, ya, diproduksi terus-menerus, di awal meskipun dianggap hoax dengan sharean yang sama, link yang tidak jelas dan seterusnya, ketika terus-menerus maka lama-lama orang akan tergerus kepercayaannya. Post-truth itu ya, zaman dimana pasca kebenaran. Jadi sesungguhnya cara kita untuk memutus hoax itu satu, memeriksa dulu kebenaran informasi itu. Yang kedua, sumbernya dari mana, kredibel atau tidak. Yang ketiga, siapa orang yang melakukan share. Jadi sebelum menge-share konten-konten yang menurut saya ini dianggap tidak jelas, sumbernya tidak jelas, medianya tidak jelas, orang yang share-nya, itu harus ditahan dulu, memutus untuk tidak menyambungkan ke grup yang lain. Nah itu penting menurut saya untuk menstop bagaimana narasi-narasi yang selama ini dipakai oleh kelompok politik ekstremis untuk mengambil narasi agama di dalam politik dan seterusnya, yang sudah tidak relevan, misal yang akan mengacaukan situasi, ini yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi mengecek dulu seberapa valid informasi itu, oleh siapa dan seterusnya. Oke, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, sebelum di-share. Jadi nggak langsung dapat share itu. Jadi memutus mata rantai, kita harus meng-cut itu
tidak bagian dari mata rantai hoax itu. Nah, itu yang berbeda. Hoax itu kan informasi palsu yang terus diulang-ulang, yang tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta dan media yang tidak kredibel dan seterusnya. Itu banyak terjadi di grup-grup dan kita harus mempunyai pengetahuan kalau ini merasa hoax dikonfirm dulu apakah informasi ini benar, cek dulu medianya kredibel atau tidak, informasinya kredibel atau tidak, baru kalau tidak kredibel nggak usah diteruskan. Tapi kalau medianya kredibel ya silahkan diteruskan. Jadi sebelum kita men-share link tersebut atau konten tersebut gitu ya Pak, harus tahu terlebih dahulu sumbernya. Terus kemudian akunnya juga. Karena kita harus tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita share gitu ya Pak ya. Betul. Karena memang sekarang Pak ya, di zaman digital seperti saat ini mudah sekali Pak mahasiswa terpengaruh. Apalagi dengan konten-konten yang berbasis AI gitu. Iya, Terus itu hampir mirip. Apalagi di media TikTok itu kita sudah sangat sulit membedakan itu realitas atau itu rekayasa. Kadang untuk hanya untuk konten saja dia dibuat seolah-olah betul. Itu makanya kalau kontennya lucu-lucuan sih menghibur kan, enggak masalah. Ini kan kadang konten-konten yang sengaja membuat masa panas, membuat orang resah dan seterusnya. Atau biasanya di media sosial itu yang terjadi, taruhlah di TikTok gitu ya, itu di-cut, dipotong. Jadi ceramah seseorang dipotong-potong jadi berapa menit, diambilnya supaya terjadi miskomunikasi. Nah, ini yang kemudian orang yang melihat TikTok itu tidak mendapatkan gambaran umum dan konteks saat ia bicara. Ini penting. Jadi kadang menyampaikan sesuatu tapi konteksnya tidak didapat, maka orang akan salah paham. Jadi salah paham dan pahamnya yang salah ini menjadi bahaya. Jadi mispersepsinya sangat jelas gitu ya. Nah, maka ada contoh paling mutakhir itu kan di soal Kementerian Agama saja itu kan banyak yang dipotong-potong informasinya tanpa konteks yang utuh gitu kan, sehingga orang menjadi gaduh. Jadi jagat medsos itu menjadi gaduh. Itu karena memang orang demi mendapatkan apa istilahnya viewers atau yang lain itu kan dapat cuan ya, potong-potong supaya viewernya banyak, yang likes banyak dan seterusnya. Ini yang kemudian kadang tidak kita sadari dampaknya, menghilangkan konteks dari pernyataan seseorang dalam satu sesi forum resmi dan seterusnya. Itu kadang banyak sekali kita dapatkan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menyaring terlebih dahulu gitu ya Pak Betul, ya, jadi sebelum penting kita men-share ke orang lain gitu. Iya. Apalagi sekarang zamannya sudah canggih sekali, di mana-mana kita bisa melihat konten-konten yang sebetulnya itu tidak harus kita konsumsi gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah terakhir nih Pak nih, saya pengen Bapak memberikan pesan utama nih untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak kita dari tadi. Bapak kasih pesan untuk gimana sih kita agar terus kritis secara intelektual tapi tetap teduh dalam beragama seperti itu. Pertama, tentu kita harus menjaga akal sehat. Akal sehat itu, merawat akal sehat di publik itu penting. Yang kedua, kritis. Kritis itu sebagai mahasiswa itu harus kritis. Kenapa kritis? Karena dengan kritis itu kita akan menjaga akal sehat kita. Melihat fakta, melihat sesuatu itu ya dengan kritis. Apakah ini sebuah fakta atau ini rekayasa dan seterusnya. Itu dengan nalar kritis kita akan banyak menjaga kewarasan. Akal sehat kita di dalam publik itu akan semakin waras. Karena kan sekarang itu kan ya kita sering melihat pepatah atau wejangan Sri Aji Joyoboyo itu kan zamannya zaman edan, nek ora edan ora keduman, sak
bejo-bejone wong kang sing apa sing yang sak bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Eling lan waspada itu artinya bagaimana kita merawat akal sehat kita, akal publik kita juga harus kita rawat supaya paradigma kita terhadap satu masalah itu juga clear. Selain itu juga bisa menjaga independensi kita terhadap persoalan-persoalan bahwa ini bersifat politis, ini bersifat akademis, ini bersifat sosial dan realitas sosial yang harus disikapi. Itu yang kadang hilang. Nah, dengan nalar kritis itu maka tentu kita akan menjaga kewarasan kita. Mungkin itu sih pesan saya, tetap menjaga kekritisan tetapi juga tetap kita juga melihat kewarasan publik itu. Oke, jadi kita utamanya harus yang kritis dan juga menjaga kewarasan ya Bapak ya. Betul. Karena kalau kita tidak menjaga kewarasan, kita bakal sering terpapar dengan ekstrim-ekstrim yang sudah menyelinap ke dalam pergaulan kampus. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi kuncinya memang kritis terhadap realitas dan yang mengitari di sekitarnya. Oke. Dan jadi kita juga harus selalu pada tengah-tengah, tidak boleh ekstrim kanan, juga tidak boleh ekstrim kiri gitu. Betul. Kita harus tawasud gitu ya Pak, tengah-tengah. Tawasud. Oke, baik, luar biasa sekali ya pemirsa. Obrolan kita kali ini sangat luar biasa sekali. Kita mendapatkan banyak ilmu. Kemudian saya juga tahu nih Bapak bahwa di kampus itu tidak hanya kita mencari nilai atau mencari gelar, tetapi juga kita belajar bagaimana kita bisa berpikir dewasa, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, radikalisme itu mungkin menjadi tantangan, tetapi moderasi beragama adalah sebuah jawaban. Seperti itu ya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini ya Pak ya menjadi manfaat kepada kalian semua. Pesan saya, tetaplah menjadi mahasiswa yang kritis namun tetap santun, cerdas secara intelektual, dan teduh dalam spiritual. Saya Dian Nur Hidayah dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.